90% kasus warga Aceh itu mengalami mereka tahanan keimigrasian. Jadi deportasi, tapi sebelum deportasi mereka ditahan dulu di rumah-rumah tahanan imigrasi seperti itu. Warga-warga kita ini kejebak dengan tawaran gaji tinggi. Betul. Gitu ya. Mulai ya Bu. Ibu tiba-tiba gitu kan. Kalau mau minum boleh Bu. Nggak takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan pembangunan. Hari ini seperti biasa, kalau udah mampir di podcast yang satu ini, udah tahu ya pasti akan ada pembahasan yang seru, pembahasan dengan tema yang baru di Bacrit Bapeda Bercerita. Dan seperti biasa juga kursi ini masih menjadi milik saya ya, kursi hangat ini. Dan bersama saya Mirna Rasyada kita akan ngobrol seputar tema-tema yang gak kalah menarik. Dan kali ini kita akan membahas tentang prosedur dan juga peluang kerja ke luar negeri. Ini kayaknya favoritnya Gen Z, ya kan? Karena semuanya kayaknya lagi heboh-hebohnya, lagi marak-maraknya untuk mencari peluang kerja di luar negeri, untuk expand lebih besar lagi. Dan hari ini teman ngobrol kita ditemani dengan seseorang yang juga expert di bidangnya sebagai Kepala BP3MI Aceh, Ibu Siti Rolijah SH M.Hum. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, halo juga pemirsa rekan pembangunan Aceh ya. Betul. Saya juga menyapa untuk rekan-rekan migran ya, khususnya Aceh ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Cuma sedikit agak-agak serak-serak basah nih. Aduh, nggak apa-apa. Ini justru suara-suara yang enak didengar sambil makan siang ya kan, sambil istirahat gitu. Termasuk informasi-informasi yang mau kita sampaikan juga salah satunya tentang prosedur dan peluang kerja ya. Jadi ini salah satu bisa dibilang tren juga kali ya Bu ya, di sosial media semua orang seakan-akan menjadi informan gitu. Betul. Semua orang menjadi narasumber dengan media dan platformnya masing-masing untuk memberikan informasi peluang kerja di luar negeri. Dan biasanya dengan video-video yang cukup eye-catching, ear-catching juga. Jadi sederhana tapi justru pengen mengajak banyak orang. Nah hari ini harapannya sih rekan pembangunan Gen Z yang ada di sana ya juga ikutan mendengar informasi-informasi yang kita sampaikan secara resmi dan juga detail ya terkait prosedur dan juga peluang kerja. Tapi sebelum itu Bu, mungkin boleh kita kenalan dulu sebenarnya BP3MI ini badan ataupun instansi yang seperti apa, kemudian mengerjakan apa sih Bu selama ini untuk yang belum kenal? Nah terkait dengan instansi kami ya, memang ada pepatah menyatakan apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Maka momen ini saya mengenalkan kepada rekan Aceh ya, bahwa saya saat ini bertugas di kantor ya, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mungkin rekan-rekan warga kita Aceh itu ini instansi apa ya? Terkadang kami malah disebut sebagai LSM atau penyalur gitu ya, penyalur TKI seperti itu. Dahulunya seperti itu. Jadi momen ini kami perkenalkan bahwa instansi kami adalah lembaga negara, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ya, yang dipimpin oleh seorang menteri. Nah, kemudian memiliki kantor perwakilan di 23 provinsi ya, provinsi nasional di Indonesia. Salah satunya adalah di Aceh. Nah, untuk di Aceh kami memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh. Tentunya kegiatan yang kami lakukan adalah turunan dari visi misi yang diberikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Di antaranya adalah memberikan pelayanan, informasi, ya peluang kerja ke luar negeri. Kemudian juga kami memberikan pengetahuan edukasi mengenai tata cara bekerja ke luar negeri sesuai dengan prosedur atau peraturan pemerintah. Kemudian juga kami memberikan layanan bentuk peningkatan kapasitas ya. Kapasitas calon pekerja migran Indonesia, pelatihan
ya sifatnya vokasi, ini juga kami berikan. Kemudian kami juga memberikan pelayanan verifikasi dokumen bekerja ke luar negeri. Verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia, kemudian juga memberikan layanan ya pengaduan plus dengan penanganan kasusnya. Dan satu lagi yang tidak kalah menarik adalah kami memberikan pelatihan pemberdayaan purna bekerja para pekerja migran Indonesia. Jadi yang awalnya tadi tak kenal maka tak sayang, jadi sayang sekali nih, soalnya banyak sekali ya yang harus dikerjakan. Siapa yang sangka ternyata BP3MI Aceh ini juga punya banyak sekali visi misi yang juga diturunkan oleh kementerian terkait ya. Dan program-programnya sebenarnya kalau bisa dibilang cukup dekat dengan masyarakat Aceh. Ya. Program-programnya ya, kegiatannya. Tapi apakah instansinya cukup dikenal? Ini nanti akan kita tanya-tanya lagi ya, supaya semakin kenal dan semakin sayang. Kalau udah sayang jangan ditinggalin. Oke, mungkin kalau bekerja di luar negeri, ini kan satu headline yang akhir-akhir ini setelah pandemi terutama ya, ini semakin masif, semakin meningkat. Apakah di BP3MI juga merasakan hal yang sama, Bu? Untuk orang-orang yang berpartisipasi, yang mendaftar juga semakin meningkat sejauh ini. Ya, nah ini tadi kita melihat bahwa perkembangan teknologi yang begitu masif ya. Bagi kami, kita melihat bahwa ada sisi positifnya. Positifnya adalah layanan kita, pemerintah itu semakin dikenal oleh masyarakat. Betul. Apalagi kita selaku instansi ini lebih menggali ya, berinovasi untuk bisa mencapai warga-warga kita melalui media sosial. Jadi momen ini dapat mengenalkan layanan-layanan, jenis layanan kita ya. Dan ini kami rasakan pada saat ini bahwa masyarakat kita terutama kaula muda itu mencari banyak ya, mereka juga menggali ketika saya membutuhkan informasi ya gitu, sebenarnya sumber mana yang harus saya cari dulu. Nah, dan ini kami dapatkan bahwa kami membuka hotline kami ya, hotline BP3MI Aceh di nomor 0811 6831 044. Nah, ini hotline kami. Dengan adanya hotline yang kami pajang nih di media sosial, termasuk juga Instagram kami bp3mi Aceh. Dan ini banyak masuk ya. Misalnya itu mulai mereka menanyakan gitu ya. Ini kantor apa sih gitu. Terus bentuk kliennya apa sih gitu. Nah, dengan ini kami memancing memancing ya, dengan memasang flyer dan informasi-informasi yang lebih masif lagi. Dari sinilah kami ketahui bahwa ternyata warga muda Aceh ini sangat butuh sekali informasi. Betul. Terutama mengenai peluang-peluang bekerja di luar negeri. Benar sekali ya. Jadi ini positif bagi kami ya. Namun sisi negatifnya tentunya, nah ini lagi. Nah ini harus juga wanti-wanti para rekan Aceh ya, migran ini juga informasi yang didapatkan di luar dari misalnya hotline kita pemerintah ya, mereka juga mendapatkan tawaran-tawaran ya dari media sosial. Nah ini yang perlu memang harus hati-hati ya bagi kaula muda ini untuk meng-cross check. Nah, mencocokkan mengenai kebenaran informasi yang diberikan pemerintah dan ada lagi di luar pemerintah, itu harus cross check. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Nah itu sebenarnya poinnya ya, yang ditelan mentah-mentah ini nih yang kadang-kadang jadi panjang ya Bu ya, ke mana-mana permasalahannya. Tapi mungkin kita kembali lagi dengan kata perlindungan migran. Sebenarnya kalau saya boleh tanya Bu, perlindungan yang dimaksud ini perlindungan yang seperti apa sih Bu? Karena bentuk perlindungan pasti akan berbeda-beda ya. Yang memang dikerjakan dan menjadi tupoksi Bapak Ibu yang ada di BP3MI Aceh, ini perlindungan yang seperti apa? Jadi berbicara perlindungan, nah ini memang wajib ya, wajib diberikan kepada warga negara, termasuk pekerja migran Indonesia. Jadi pemerintah udah sangat concern. Beberapa undang-undang ya, peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah ya terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia. Kita ambil contoh di Undang-Undang Nomor 18
tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Ini kalau cerita undang-undang ini kaula muda nih, aduh baca lagi nih begitu ya. Betul. Tapi tidak, ini malah penting ya. Betul. Perlu ya. Literasi itu perlu ya kaula Betul. muda. Jadi jangan ditinggalkan. Jadi Undang-Undang 18 ini mengatur perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Itu pelindungannya dimulai dari sebelum mereka ditempatkan. Nah, Oke. itu sebelum ditempatkan, semasa mereka ditempatkan, dan setelah kembali dari ini tadi, ditempatkan. Berarti seharusnya perlindungan itu penuh ya, Bu? Penuh. Pra sampai dengan pasca begitu ya? Jadi paripurna ya. Betul. Jadi purna sebelum programnya dan pun purna, masih ada. iya. Jadi yang selama ini kami dengar nih, Bu, yang ada di media sosial terkait pemulangan dan lain-lain, itu apakah juga menjadi tupoksi dari Bapak Ibu yang ada di BP3MI Aceh? Benar, ya. Oke. Tadi saya bicara tentang pelindungan sebelum, ya, semasa dan setelah. Oke. Nah, itu tadi. Kalau kita kembali lagi nih Ya, ke boleh. sebelumnya ya, pelindungan sebelum bekerja. Di antaranya adalah edukasi, informasi dan wawasan dan kompetensi diri. Calon pekerja ini harus nggak bisa ditawar-tawar, harus siap gitu. Ya. Jadi jangan bonek gitu, istilahnya ya, modal nekat gitu ya. Betul. Ini harus disiapkan dulu gitu. Ini nggak cocok nih sama teman-teman yang punya punya prinsip siap nggak siap kumpul nih, nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus siap. Karena ini ada dua yang harus kita lalui ya, negara sendiri dan negara yang kita tuju. Betul. Kalau negara sendiri masih bisa kita mungkin wanti-wanti ya, udahlah dia gitu ya dibantu. Tapi kalau di negara luar, negara penempatan itu tidak bisa, itu sangat ketat dan mereka punya kedaulatan sendiri ya untuk menerapkan aturan dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu dipastikan sebelum ditempatkan ya, kaula muda atau rekan pekerja migran Indonesia ini harus menyiapkan segala sesuatunya. Antara lain ya, misalnya untuk persyaratan saja. Oke. Usia itu paling sedikit tuh 18 tahun. ke atas. Minimal ya, Bu ya? Minimal. Oke. Nah, kemudian dipastikan kita sehat jasmani dan rohani. Nah, itu dia. Kemudian memiliki kompetensi, skill Di kerja, bidangnya ya? Di bidangnya. Betul. Skill kerja di bidangnya dan juga kompetensi bahasa jika dibutuhkan oleh negara tujuan penempatan. Kemudian juga mendapat izin dari keluarga gitu ya. Dan memiliki dokumen lengkap. Dokumen lengkapnya apa, lengkap. Bu? Dokumen lengkap ini sebenarnya nggak sulit sebenarnya. Coba Di kita kasih tahu antaranya, nih supaya iya. rekan pembangunan juga tahu. Misalnya apa aja? Misalnya paspor. Oke. Nah, ini paspor kan kita kalau pergi ke luar negeri kan ini wajib ya. Betul. Jadi bukan hanya untuk bekerja, tapi kita pendidikan juga ya dan untuk wisata juga. Tapi ini wajib. Kemudian juga visa kerja. Oke. Nah, setelah itu kontrak kerja. Kontrak kerja dan menjadi ini anggota atau peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan Oke. satu lagi harus tercatat di sistem pemerintah, yaitu di sistem Cisco P2MI namanya ya. Yang di Cisco P2MI adalah aplikasi yang didesain oleh Kementerian P2MI. Jadi ini saja sebenarnya nggak sulit ya, paspor ya, kontrak kerja. Jadi dipastikan kalau kita bekerja dimanapun, baik di dalam negeri apalagi di luar negeri, itu yang wajib kita miliki itu adalah salah satu kontrak kerja gitu dan visa kerja ini gitu. Karena kontrak kerja ini kan jelas ini, Ya. Mbak, ya kan? Betul. Di sini akan diketahui sebenarnya aku pekerjaanku apa sih gitu, yang sehari-harinya nanti aku lakukan. Kemudian berapa yang ku terima setiap bulannya berupa kompensasi atau upah, Ya. itu kan harus jelas. Kemudian juga jangka waktunya berapa lama gitu. Itu semua diatur. Sampai juga nanti sampai dengan ini layanan misalnya pelindungan asuransi juga. Nah, itu harus dipastikan ada. Jadi sebenarnya kalau kita melihat lagi penjelasan dari Ibu Siti tadi, sebenarnya itu sangat basic ya, Bu ya. Basicnya. Paspor ini bukan urusan, maksudnya bukan hanya untuk bekerja, tapi memang sudah menjadi basic dokumen wajib ya, Perjalanan ke luar negeri ya. Iya, ketika ada perjalanan ke luar negeri. Kemudian kontrak kerja nggak hanya kerja di luar, di Indonesia juga melakukan hal yang sama ketika pekerjaannya resmi dan jelas ya, Bu ya. Iya. Kemudian Visa kerja.
Gimana? Visa kerja. Visa kerja itu juga salah satu, sama ya kayaknya satu paket dengan paspor ke negara-negara tujuan begitu ya. Dan yang terakhir yaitu apa ya tadi Bu? Itu mohon maaf tadi saya baru bercerita tentang ini ya, pelindungan sebelum. Oh sebelum, belum ya. sesudah nanti. Ya. Nah sesudah setelah ini Bu. Nah jadi sebenarnya untuk dokumen-dokumen yang memang dimintakan adalah dokumen-dokumen yang standar. Ya. Ketika calon pekerja memang mendapatkan informasi yang cukup ya. Jadi kalau seandainya punya informasi yang cukup, misalnya pembuatan paspor, udah tahu bikinnya di mana, syaratnya apa begitu. Jadi tidak perlu ada perantara-perantara yang nantinya malah membuat atau memunculkan masalah baru begitu ya Bu ya. Oke, berarti itu adalah salah satu bentuk perlindungan pra keberangkatan begitu ya. Nah, ketika sudah ada di negara tujuan, gimana nih Bu? Apalagi harus ngapain setelah melewati imigrasi? Bingung nih kayaknya. Apalagi saya ya, mungkin teman-teman dan juga rekan pembangunan yang belum pernah punya gambaran ya untuk bekerja di luar negeri atau belum pernah punya pengalaman. Setelah sampai di sana harus apa? Nah itu kita lanjut ya. Tadi perlindungan pra ya sebelum. Nah sekarang perlindungan semasa pekerja migran itu berada di negara penempatan. Betul. Nah itu juga ini wajib diberikan ya. Bentuknya dalam bentuk apa ya, seperti itu ya. Betul. Pertama adalah pekerja migran yang ditempatkan ya di negara tujuan penempatan, mereka ini sudah tercatat ya di perwakilan kita, KBRI atau KJRI. Nah ini harus melaporkan diri atau nanti melalui sponsornya yang melaporkan. Sponsor ini adalah bisa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Kalau yang bersangkutan PMI ditempatkan melalui skema penempatan perusahaan swasta ya. Mereka harus tercatat. Kemudian mereka bekerja sesuai dengan kontrak itu tadi, kontrak kerja. Kalau dia dipekerjakan sesuai kontrak kerja di perusahaan A katakan ya, semasa-masa terikat kontrak dia harus tetap berada di situ sampai dengan berakhirnya. Ataupun kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian, itu harus dilakukan peralihan atau perubahan resmi. Jadi tidak bisa sepihak oleh pekerja, dia gitu yang menentukan kalau di sini tidak sesuai, aku pindah gitu ke perusahaan lain. Itu tidak bisa, karena kita terikat oleh sponsor ini tadi. Maka kita harus diurus atau dibantu oleh perusahaan yang membawa kita untuk misalnya kita pindah ke perusahaan yang berbeda. Jadi tidak bisa, artinya tidak bisa pindah-pindah pekerjaan gitu ya. Jadi kalau dia ya berangkat secara prosedur seperti itu. Jadi tercatat, melapor dan tercatat, kemudian bekerja sesuai kontrak kerja. Kemudian ketika mereka mengalami ada kendala atau masalah, itu jelas penanganannya. Nah itu nanti dilihat lagi kontrak kerjanya, ya kan, siapa melakukan apa, kewajiban dan hak itu udah jelas. Ketika misalnya pekerja migran kita mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, itu dengan mudah nanti perwakilan RI membantu gitu. Betul. Ya sampai dengan kita juga mendampingi lawyer gitu ya, penasehat hukum misalnya atau apa untuk mendampingi. Karena kita jelas kita bergerak menuntut berdasarkan dokumen. Nah kan harus semua tercatat gitu ya. Betul. Ini dia. Jadi penanganan permasalahannya itu nanti mudah ditangani oleh perwakilan RI. Nah di situ jadi ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui KBRI, perwakilan RI, menangani kasus-kasus yang terjadi menimpa pekerja migran Indonesia. Sampai dengan ketika misalnya nanti pekerja migran kita ini qadarullah ya, sakit, meninggal dunia gitu, mereka itu difasilitasi kepulangannya. Pertama adalah yang dilihat nanti kompensasi ataupun pertanggungan apa yang dia harus dapatkan ya, dan ahli waris seperti itu. Itu nanti perwakilan kita akan melihat di situ, membantu melakukan pendampingan, termasuk juga nanti kalau dia melalui skema penempatan swasta, nanti perusahaan ini ikut mendampingi sampai nanti pekerja migran Indonesia yang sakit atau jenazah ini tadi dibawa kembali ke tanah air. Dan mereka ini difasilitasi oleh ini ya, BPJS Ketenagakerjaan. Nanti akan mendapatkan ahli waris seperti asuransi ya, santunan seperti itu ya, santunan
kematian ya, nanti untuk keluarga ya ahli waris, kemudian nanti ada bantuan beasiswa bagi anak pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia, itu 2 orang di cover asuransi dari mulai TK sampai dia kuliah, tamat kuliah itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Wow, saya ini baru ya, tahu loh informasi ini. Iya. Luar biasa. Jadi biasa. sebenarnya secara sistem sudah begitu bagus ya, sebegitu Iya. kompleksnya ya. Secara sistem sudah diatur, kemudian sudah disusun serapi mungkin, Betul. di mana hak dan juga kewajiban ini harus benar-benar balance ya Bu ya. Benar. Nah ini jadi satu hal yang mungkin jadi informasi baru nih untuk saya, Padahal untuk sudah kita lama semua. nih. Iya Regulasinya betul. sudah berlangsung lama. Benar, jadi untuk rekan pembangunan yang hari ini mungkin menonton video ini, siapa yang sangka ternyata prosedurnya sampai dengan pemulangan, bahkan kalau memang qadarullah itu pemulangan jenazah juga begitu ya. Mungkin boleh kasih contoh kasus Bu, apakah pernah ada kasus seperti ini yang memang pekerja migran mendaftar secara prosedural kemudian meninggal dunia sampai dengan dipulangkan? Ya, ada ya, tahun 2024 kami menangani ada kasus pekerja migran Indonesia asal Aceh meninggal dunia di negara Brunei Darussalam ya. Oke. Jadi pekerja migran tersebut berangkat secara resmi ya, melalui jalur resmi prosedural. Nah, kami mendapat kabar ya, berita meninggalnya warga kita dari perwakilan RI. Setelah mendapat kabar tersebut secara resmi, kami langsung mengecek di sistem aplikasi Cisco P2MI, terus kami buka datanya. Itu kelihatan semua. Dia warga mana, siapa orang tuanya, siapa perusahaannya. Jadi dengan dasar ini terus kita lihat juga dia terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini yang pertama yang kami lihat adalah mari kita ini kan hak-hak dia gitu ya, hak-hak dia seperti itu. Jadi tentu pertama yang kami lakukan adalah kami koordinasi ke BPJS Ketenagakerjaan yang Aceh, di Aceh. Nah, itu di situ dilihat ternyata benar. Nah, di situ kami secara sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga Dinas Tenaga Kerja Aceh, ini PD Jaya, PD Jaya, kami kerjasama, kemudian menghantarkan ya penjemputan jenazahnya di Bandara Sultan Iskandar Muda, kami bersama-sama, kemudian juga menghantarkan sampai ke rumah duka, dan di situ langsung diberikan itu tadi ya santunan ya kematian untuk ahli waris. Kemudian juga di situ juga langsung disampaikan bahwa anak dari si ini PMI kita ini almarhum ini sebanyak 2 orang itu pendidikannya akan diteruskan ya, itu dibiayai oleh melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu satu kasus, dan kasus sebelumnya juga ada warga Aceh Tamiang, demikian juga yang dia meninggal ya. Nah, ini ternyata dia PMI tersebut tercatat pada sistem ya Cisco P2MI, dan ini juga dengan mudah difasilitasi kepulangannya. Jadi kalau warga kita ini resmi ya tercatat, nah itu kita sangat terbantu sekali pemerintah untuk menanganinya. Jadi tidak ini ya, kalau yang tidak tercatat ini yang kita sulit sekali. Kemudian biasanya kita itu mencari kebenaran apakah ini benar warga Aceh atau bukan. Itu pertama yang kita lakukan. Karena kita pernah menerima informasi rencana pemulangan jenazah warga Aceh. Ternyata kita cek di sistem tidak tercatat. Kemudian kita telusuri ke desa, ternyata desa menyatakan bahwa saya tidak punya warga dengan inisial ini, dan foto ya ditunjukkan tidak mengenal satu kampung itu. Ini ternyata bukan warga Aceh. Jadi warga di luar Aceh. Inilah dia resiko warga apabila mereka menempuh jalur ilegal. Nah, baik. Itu salah satu kasus-kasus yang memang cukup terlihat ya tumpang tindih ataupun perbedaannya ketika prosedural dan non prosedural. Jadi prosesnya pasti akan lebih lama. Karena verifikasinya akan lebih panjang begitu ya. Jadi bukan kenapa lama sih? Kenapa nggak gercep gitu ya? Rasanya semuanya mau cepat. Padahal kan proses verifikasi dan proses sebelum itu tuh panjang sekali ya. Siapa yang sangka harus ke desa, kemudian memverifikasi apakah benar ini masyarakat ataupun warga yang ada di desa tersebut. Kalau bukan,
verifikasi kemana lagi? Iya. Cari kemana lagi? Iya. Desa mana lagi yang harus kita tanya? Ini mungkin gambaran yang nggak ada di nggak ada di bayangan sebelumnya ya, para pekerja migran yang mungkin melalui proses non prosedural. Iya. Ketika terjadi apa-apa, ternyata proses verifikasinya aja sudah memakan waktu. Begitu. Ketika sudah terdaftar dan verifikasinya bisa dilakukan secara sistem, pasti akan lebih Iya, cepat. lebih cepat. Perbedaan waktu ataupun rentang penyelesaian kasusnya juga akan berbeda-beda, Bu. Akan berbeda Oke. sekali. Karena kalau mereka yang sudah tercatat di sistem itu udah jelas kan. Gitu. Ya. Kemudian dokumen-dokumen itu kan mendukung kita nanti untuk mengarah ke siapa yang kita mintai pertanggungjawaban. Oke. Tapi kalau mereka warga kita yang non prosedural ini ilegal keberangkatan, ya kita bingung nih siapa yang mau kita tuntut nih. Sponsornya nggak tahu ya kerjanya di mana. Terkadang kami dapat laporan bahwa warga kita ini misalnya mendapat kekerasan gitu ya. Ya. Kekerasan, eksploitasi gitu. Kita bingung siapa yang melakukannya, kan kita tidak bisa langsung tebak gitu. Betul. Nah, itu pun kita meminta istilahnya keterangan keberanian dari si warga kita. Jadi beberapa kasus yang kami tangani mengenai ada terjadi pekerja migran Indonesia yang non prosedural, ilegal, keberangkat awalnya mendapat misalnya perlakuan tidak manusiawi atau kekerasan di luar negeri, itu paling jatuhnya kita pemulangan ke daerah asal. Tetapi terkait dengan kasusnya itu untuk mengusutnya itu sulit sekali. Karena beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan minta bantuan ya dari perwakilan kita mengenai warga Aceh yang mendapat penganiayaan ya di luar negeri. Nah, itu sampai sekarang kita pun belum, untuk terkait kasusnya itu kita kesulitan ya untuk gitu, siapa sih terlibat di balik ini gitu. Tentunya kita memang dalam hal ini ketika warga kita mendapat penganiayaan ya, sekalipun dia memang ilegal, itu memang harus tetap dilakukan ini ya, fasilitasi, dibantu ya, tetapi sulit sekali. Kami biasanya melibatkan kepolisian gitu ya, pihak terkait untuk menyidik kasus itu pidananya gitu. Tapi kami dari sisi kami Kementerian P2MI melalui BP3MI, kami bagaimana warga kita ini pulang diterima keluarganya. Pertama itu saja. Setelah itu di belakang itu bagaimana usut kasusnya itu kita serahkan kepada pihak kepolisian atau yang berwajib. Tapi sulit sekali, pihak kepolisian pun terkadang kesulitan karena wilayah istilahnya lokasi kejadiannya itu kan bukan di Aceh gitu ya. Tidak dalam jangkauan kerja begitu ya, Bu ya. Terkadang pelakunya pun bukan orang Aceh gitu, bisa di luar Aceh. Jadi itu yang membuat sulit. Walaupun memang dari kepolisian kami pernah ya dapat informasi mereka bekerja sama dengan kepolisian di luar dari wilayah Aceh, misalnya dengan kepolisian misalnya di Jawa Barat seperti itu, karena pelakunya ada di Jawa Barat misalnya seperti itu. Ada seperti itu. Baik. Kalau kita membahas tentang kendala-kendala ya yang akhirnya berujung kebanyakan pemulangan gitu ya. Walaupun memang kasus tindakan itu tadi tidak bisa diproses secara mudah juga ya. Kalau kita membahas kendala-kendala, kemudian kasus-kasus yang paling banyak, Bu, kasusnya apa sih? Apakah kekerasan, kemudian aniaya, atau mungkin TPPO dan lain-lain? Sejauh ini, menurut laporan seperti apa, Bu? Kalau melihat dari data yang kami tangani ya, kasus warga Aceh ini lebih dominan itu adalah kasus deportasi, ya. Deportasi, dan sebelumnya mereka itu menjadi tahanan di penjara karena melanggar peraturan keimigrasian. Itu paling banyak sekali. Mungkin 90% kasus warga Aceh itu mengalami mereka tahanan keimigrasian. Jadi deportasi, tapi sebelum deportasi mereka ditahan dulu di rumah-rumah tahanan imigrasi seperti itu. Jadi undocumented ya, tidak memiliki dokumen bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia. Itu terbanyak kasus Malaysia memang deportasi ya. Deportasi itu artinya kan mereka melakukan pelanggaran hukum. Ya, betul. Benar nggak? Betul. Jadi deportasi itu kalau udah cerita deportasi artinya warga kita ini melakukan pelanggaran hukum di negara penempatan itu tadi. Ya. Itu yang terbanyak Malaysia. Yang kedua sekarang ini agak tren ya, Kamboja.
Ya, Nah, betul. nih, Kamboja juga demikian. Kami sudah tren. Kalau tahun lalu itu ada 7 ya, sekarang sudah 14. Jadi ada peningkatan. Tapi di gunung es saja ya. Iya, Ya betul. gitu. Jadi kami karena keberangkatan mereka tidak diketahui dan tidak melapor gitu ke pemerintah. Tapi perlu juga catatan bagi kita kaula muda nih ya, rekan pekerja migran Indonesia, untuk negara Kamboja itu memang itu bukan negara tujuan penempatan, termasuk juga Myanmar ya, Laos gitu. Kalau Thailand masuk nggak, Bu? Thailand juga tidak. Thailand juga tidak ya. Jadi dia bukan destinasi yang memang kita punya MOU kerjasama dengan negara tersebut, tidak. Betul. Kalaupun seperti Thailand untuk profesional masih ya bisa gitu. Tapi kalau Kamboja, Myanmar, ya Laos itu tidak menjadi destinasi dan ini zona merah. Oh. Jadi hati-hati oke. bagi warga Aceh. Jadi banyak ini istilahnya kejebak ya. Warga-warga kita ini kejebak dengan tawaran gaji tinggi gitu ya. Betul. Pekerjaan tidak berat-berat amat, cuma kamu bisa ngetik-ngetik di handphone kayak ngetik di ini, itu sudah Iya. bisa kamu lolos kerja di Fasilitas Kamboja. banyak begitu ya, Bu ya, Ya. janji manisnya. Ya, gaji 17 ke atas gitu. itu menunggu gunung es saja. Betul. Tapi Gunung memang es pemulangannya dan juga ya masalah-masalahnya nanti banyak lah gitu, seperti itu ya. Tapi kalau membahas tentang zona merah, ini kan harusnya banyak masyarakat yang sudah tahu ya. Berhubung media sosial juga cukup Betul. masif membahas tentang hal ini. Seringkali memang kasusnya adalah pekerjaan, kontrak dan lain-lain itu ditandatangani ataupun disepakati di negara yang lain, kemudian penempatannya di negara lain lagi. Misalnya harusnya kerjanya di Thailand, perbatasan dan segala macam, tahu-taunya dibawa sampai Kamboja gitu, Bu. Nah, hal-hal seperti ini jadi apa ya, bisa dibilang mungkin sebuah sistem kejahatan juga ya, Bu ya, yang sangat zalim dan merugikan. Dan ketika ada kasus-kasus seperti ini, apakah penyelesaiannya hanya kepada korban atau mungkin ada tindak lanjut yang lebih dalam lagi, Bu? Nah ini memang itu tadi ya, menangani warga kita yang memiliki masalah ya, kemudian mereka ini awal keberangkatannya tidak diketahui dan tidak melapor di instansi pemerintah terkait ya, di bidang ketenagakerjaan maupun BP3MI Aceh ya, ini Ya. sulit sekali. Warga kita yang sudah kadung ya mengalami masalah kendala seperti itu, ya mungkin dia mendapat penipuan kerja itu ya. Betul. Ya kontraknya di Malaysia, katakanlah Malaysia, kerja di restoran, habis di sana sampai di Malaysia dia digiring lagi pindah ke Thailand, habis itu ke Kamboja seperti Ya. itu. Dan itu kami dapatkan informasi ya, kejadian seperti itu. Beneran ada, Bu? Benar ada. Waduh. Itulah memang apa ya, modus operandinya. Sebenarnya mungkin tujuannya Kamboja, tapi Iya. dia dibawa dulu ke Malaysia, setelah itu dibawa ke negara perbatasan masuk ke Kamboja. Iya. Seperti itu ada strategi-strategi para pelaku kejahatan kemanusiaan ini tadi. Kalau saya bilang itu pelaku kejahatan kemanusiaan ya, Baik. kan menipu ya, Ya. sesama sebangsa seperti itu tidak boleh. Karena sebenarnya ini sangat rawan sekali dan ini bisa menghilangkan nyawa. Ya gitu, dan tidak sedikit juga warga kita itu di bawah tekanan, dia stres dan sampai ada juga yang dia dengan sendirinya dia lompat dari gedung apa segala macam seperti itu, saking dia itu takutnya gitu di bawah tekanan gitu. Inilah fakta yang kami dapatkan. Jadi kalau misalnya ada warga kita yang hari ini masih juga berangkat ke Kamboja, nah ini jadi dipertanyakan ya. Betul. Jadi ibaratnya dia main seperti ini antara untung dan tidak gitu ya. Ya. Nah ini tidak boleh. Jadi kita tidak boleh untung-untungan seperti itu. Jadi ketika kita memutuskan bekerja ke luar negeri, itu harusnya sudah pertimbangan segala ininya itu harus dipersiapkan. Ya. Pertama adalah dipastikan aman nggak ini untuk ini perlindungan jiwa saya, kan gitu ya. Setidaknya jiwa dulu ya. Jiwa dulu. Nanti gaji belakangan ya, Bu. Iya, jiwa saya aman nggak gitu. Betul. Setelah itu nanti baru ini untuk kesejahteraan saya gitu. Betul. Aman nggak gitu. Kemudian martabat saya gitu. Kalau saya dipekerjakan, bekerja yang itu kayaknya seperti Kamboja itu kan umumnya kan mereka dipekerjakan di judi online. Betul. Dan Admin penipuan judol ya, online. Bu ya. Secara syariat itu dilarang. Betul. Betul nggak? Dilarang gitu. Nah kalau misalnya ada warga kita yang sadar tentang itu, pekerjaan itu, tapi dia memilih juga, nah ini apakah dia korban atau pelaku? Nah ini yang kita, bahkan memang ada tren di perwakilan kita juga menyatakan dari penelitian yang dilakukan, tidak semuanya korban.
Oh, oke. Ya, tidak semua korban. Karena dia sadar berangkat dan dia memang memilih itu gitu. Jadi itu. Bahkan dia malah menjadi kaki tangannya gitu. Waduh. Nah, itu dia. Ini yang kita khawatirkan ya. Jadi memang untuk rekan-rekan pekerja migran Indonesia ya Aceh ini berhati-hati ya. Jadi untuk hal-hal tawaran-tawaran bekerja di luar negeri tapi tidak sesuai aturan ya yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Oke, ini kayaknya Ibu Siti kalau ngomongin tentang kasus-kasus menggebu-gebu sekali ya, kayaknya emosional ya. Iya, Betul, emosional. karena memang Kita jadi sedih satu gitu, sedih ya, benar kadang, sekali. aduh gitu melihat kasus warga kita gitu. Ditambah memang ini jadi satu PR yang cukup besar ya. Media sosial sudah sebegitunya menginformasikan kasus-kasus, kemudian resiko-resiko yang bisa diterima ketika teman-teman masyarakat bekerja non prosedural dan lain-lain. Tapi masih juga ada. Kalau kata Ibu malah jumlahnya bertambah. Seperti gunung es ya, yang kelihatan hanya ujungnya aja, tapi bawahnya kita nggak pernah tahu jumlahnya. Akhirnya endingnya sebanyak apa. Kenapa sih Bu? Kok masih ada? Ini kita udah podcast begini ya, udah 36 menit jalan terus nih. Kalau tetap masih ada yang kepikiran untuk bekerja di zona-zona merah non prosedural, saya yang marah nih jadinya. Saya ini udah dari tadi ngomongin terus ya, supaya edukasi ini tersampaikan dan dicerna dengan baik ya. Jadi nggak hanya diterima tapi tidak dicerna, tapi disampaikan, diterima dan dicerna dengan baik. Kalau masih ada juga nih ibarat orang tua udah bilangin ke anaknya jangan, tapi tetap aja. Kenapa Bu? Apa alasannya? Kenapa masyarakat kok masih doyan ya dengan hal-hal seperti ini? Ya, kalau menurut saya ya, ini ya, satu memang warga muda kita ini memang dia perlu wadah ya. Wadah itu artinya untuk mengekspresikan dirinya, ya. Kemudian untuk menghargai dia, karena dia harus punya pendapatan, penghasilan itu, sehingga dia mencari ya, mencari di mana saya bisa mendapatkan itu gitu. Okay. Nah itu artinya apa? Bahwa memang ketersediaan lapangan pekerjaan itu memang harus disediakan ya, disediakan oleh pemerintah. Jadi kita menyadari memang di dalam negeri kan tak sebegitu masif ya kita membangun misalnya untuk kesempatan kerja. Tapi alhamdulillah lah ya, untuk saat ini banyak udah program-program yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo ya, dengan berbagai program itu kan akhirnya merekrut ya, orang-orang muda ya, pengangguran untuk bisa ikut di dalam bekerja ya. Itu salah satunya alhamdulillah saat ini. Terus yang kedua adalah tadi kan pengaruh lapangan pekerjaannya. Yang kedua adalah memang media yang begitu masif ya, menawarkan seperti mimpi surga di luar sana seperti itu. Padahal, jadi OKB Bu sebutannya, orang kaya baru. Harus ada cross checknya. Betul. Tidak semua negara tujuan penempatan juga itu happy ending gitu. Tapi dilihat dulu gitu, seperti apa agar kita itu sukses dan di negara penempatan. Yaitu tadi harus dipelajari, dipenuhi dulu wawasannya, dikenali dulu negara tujuan penempatannya gitu. Track recordnya ya Bu ya. Track recordnya, karena tidak semua negara yang dituju itu memang menjanjikan gitu. Betul. Karena itu mari datang kepada kami ya BP3MI Aceh atau dinas yang membidangi ketenagakerjaan, mari kita nanti diskusikan. Dan kami siap ada tenaga-tenaga pendamping nanti untuk menelaah ini mana yang cocok buat kaula muda ini gitu ya, sesuai dengan chemistry, bakat, minatnya seperti itu. Udah dicariin mana yang cocok ya kan. Saya juga mau dong Bu ada yang cocok. Bukan ya. Jadi tadi lapangan pekerjaan, kemudian media yang begitu masif. Jadi kemudian juga untuk mengatasi ya keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri, pemerintah kan menyediakan tuh tadi jalur luar negeri. Tetapi dengan catatan harus melalui prosedur resmi. Betul. Nah, kita juga akan membahas ya tentang peluang-peluang yang memang dibuat ataupun disediakan oleh pemerintah terkait dengan peluang-peluang ini. Juga sudah banyak sekali program-program. Jadi tidak hanya yang ilegal saja yang banyak informasinya. Kita sebenarnya harus menggaungi ya program-program yang prosedural dan resmi ya, dan yang pastinya aman. Ini satu kata kunci yang kayaknya penting nih dalam podcast kali ini. Nah, kalau kita membahas tentang program-program yang tersedia, salah satunya ada program G2G,
bukan makeup ya. G2G ini adalah government to government. Benar ya Bu ya? Ini adalah program kerjasama pemerintah dari negara asal dan negara tujuan. Mungkin boleh diceritakan sedikit Bu, program G2G ini program yang seperti apa, dan kemudian peluang-peluang apa nih yang kaula muda, yang rakan pembangunan, generasi Gen Z dan milenial ini bisa mengakses infonya? Baik, untuk penempatan ya pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Jadi pemerintah kita itu sudah mengakomodir melalui ada 5 skema sebenarnya. Baik. Jadi bukan hanya melalui skema government to government. Ya. Jadi ada 5 cara, 5 skema, 5 sampannya kita untuk bisa sampai di luar negeri bekerja gitu ya. Pemerintah menyediakan itu pilihan ya, menjadi pilihan. Seperti yang ditanyakan tadi melalui skema G2G ya, government to government. Ini adalah program yang disediakan langsung oleh pemerintah. Diawali dengan kerjasama dengan negara tujuan penempatan. Di antaranya yang saat ini yang masih terbuka itu adalah negara Jepang. Oh, ya. Oke. Kemudian Korea Selatan, Jerman. Ya. Ya, Jerman ya. Kemudian Arab Saudi, tetapi masih dalam penjajakan ya. Jadi masih ada gantung lagi negosiasinya ya, terkait dengan cost structure dan lain-lain. Jadi yang sudah fix kita laksanakan ini tadi Jepang ya, Jerman, Korea Selatan. Baik. Korea Selatan. Ini setiap tahun ini kita buka lowongan kerja. Setiap tahun udah pasti tahun. ada Bu? Iya. Oke. Ya, kami pelaku rekruternya. Oke, baik. Ya, jadi silakan ya rekan pekerja migran Indo datang, setiap tahun kami akan membuka lowongan dan pantengin websitenya kami dan IG kami dan Facebook. Itu ada di Instagram kami bp3mi.aceh. Baik. Atau hotline kami ya BP3MI Aceh di 0811 6831044. Baik. Ya, ini setiap tahun kami buka ya. Udah pasti ya Bu ya? Sudah pasti. Jadi job yang tersedia kalau kami hitung dalam 1 tahun itu bisa untuk kota ya Indonesia itu sekitar 11.000. Banyak sekali ya Bu ya? Iya, itu masih skema P2P. Baik. G2G. G2G. Belum lagi kita melalui skema P2P. Apa itu? Private to private. Oke. Ya, swasta. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia swasta menempatkan di negara-negara tujuan penempatan, yaitu bisa langsung melalui agensi, bisa langsung pada direct ke user seperti itu. Ini skema V2P. Ini lebih banyak lagi kuotanya. Kuotanya lebih banyak. Kalau tadi pemerintah sekitar 11 ribuan setiap tahun itu udah fix ya. Itu wajib diisi 11.000 kuota untuk Indonesia melalui skema G2G. Yang swasta ini juga puluhan ribu juga. Puluhan ribu. Jadi kalau kami hitung dari data penempatan kami tahun lalu itu hampir mencapai 279.000 yang kita proses penempatannya. Itu lewat resmi ya. 279. Dan tahun ini kami target penempatan sebanyak 425.000 warga kita yang kita tawarkan untuk mengisi pasar kerja di luar negeri. Mari berbondong. Tapi melalui resmi ya, prosedur resmi. Nah, jadi marah kedua nih saya Bu. Tadi katanya kurang lapangan pekerjaan. Ini udah 400.000 loh targetnya. 400.000, kemudian peluangnya sebanyak ini. Kenapa masih harus cari yang ilegal juga ya? Ini penyakitnya Gen Z nih kayaknya, sukanya nggak pasti-pasti padahal udah ada yang sudah jelas dan resmi. Jadi kuota sebanyak ini sudah diciptakan oleh pemerintah, peluang-peluangnya melalui banyak skema. Tadi ada G2G, P2P, kemudian ada skema mandiri. Ya. Ini seperti apa Bu? Kalau skema mandiri ini saya individu nih, contohnya ya, saya individu, terus saya cari informasi lowongan tersedia di internet, atau juga melalui teman saya yang sudah bekerja di Arab Saudi misalkan ya, dia bekerja di perusahaan pertambangan nih, terus dia nantinya, ini saya punya lowongan, ada di perusahaan saya ada menerima lowongan pekerjaan, itu boleh, bisa. Asalkan nanti user perusahaan di negara tersebut nanti yang mengurusi seluruhnya. Misalnya visa kerjanya itu sudah diurus oleh perusahaan di sana. Visa kerja ya. Kemudian kontrak kerjanya itu juga sudah disediakan. Kemudian nanti setelah itu dia nanti kirim kepada
calon pekerja kita ini dengan dokumen ini nanti calon pekerja migran kita ini nanti melengkapi seperti paspor gitu ya. Kemudian nanti dia mendaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga nanti mereka harus mencatatkan keberangkatannya itu di kantor BP3MI Aceh. Baik. Nah, nanti petugas kami akan merekam di sistem ya Sisko P2MI. Nah, itu dia. Jadi itu adalah skema yang ketiga ya, Bu ya. Yang ketiga. Jadi nggak harus menunggu ini kayaknya nggak cocok deh sama saya. Peluang yang ada bukan bidang saya misalnya. Silakan mencari sendiri ya. Silakan mencari sendiri sukanya apa, pengennya kerja di mana, cari informasinya semaksimal mungkin ya. Kemudian tetap harus terdaftar kembali di BP3MI Aceh. Nah, pertanyaannya mengapa harus terdaftar? Nah, kami membantu melakukan pendampingan itu tadi. Betul. Kami nanti meneliti. Jadi sama-sama kita, misalnya kan tawaran yang dia dapatkan secara mandiri, itu nanti kita bisa cross check bantu dengan perwakilan kita di luar negeri. Baik. Nah, jadi supaya dia tidak mungkin nanti ada penipuan ya. Itu yang kita wanti-wanti. Ya. Karena itu jangan menjauh ya dari instansi yang menangani ketenagakerjaan. Jangan menjauh sama kebaikan nih. Mendekat. Jadi itu 3 skema ya tadi Mbak. Yang 2 lagi skema private to government to private. Kami pemerintah melalui KP2MI, Kementerian P2MI bekerja sama dengan user di luar negeri ataupun perusahaan milik negara di sana. Nah, ini bekerja sama untuk menempatkan dan menerima pekerja asal Indonesia. Dan yang satunya lagi adalah untuk kepentingan perusahaan sendiri. Misalnya nih, Cane Mama nih punya restoran di Malaysia, terus dia rekrut mutasikan karyawannya di sana. Itu juga harus masuk ke sistem pelindungan pekerja migran Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi 5 skema, 5 cara ya pekerja migran Indonesia. Jadi yang sudah terjanji, yang menjanjikan tadi pun misalnya antar perusahaan ke perusahaan ataupun antar perusahaan ke anak perusahaan juga harus melalui prosedur yang jelas, begitu ya. Ini PR nih, Bu. Ibu tidurnya nyenyak nggak? Nyenyak. Kalau ini ya nyenyak kami ketika kami mendapatkan berita pekerja migran kita menerima upah ya. Terus kami mendapat bonus Bu, kenaikan gaji. Waduh, kami tidur nyenyak nih. Tapi kalau udah mereka, Bu, saya ada masalah kendala. Wah, kami nggak tidur nyenyak. Gimana caranya nih? Seperti itu. Betul. Ini yang hadir juga kayaknya harusnya hari ini senyumnya senang-senang ya, alhamdulillah, dan semoga aja ya ke depannya kasus-kasus ini juga berkurang ya. Dan harapannya sih kondisinya semakin membaik. Jadi ini juga salah satu upaya kita ya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, Bu, supaya rekan pembangunan juga bisa dapat edukasi secara resmi, informasi yang juga resmi ya, dan pastinya mendapatkan haknya ketika menjadi pekerja migran Indonesia di luar sana. Dan terakhir, Bu, mungkin ada upaya-upaya lagi nih. Ada nggak, Bu, yang ingin disampaikan? Kalau tadi saya udah marah-marah nih, Bu, saya udah emosi deh bawaannya. Kenapa sih masih aja mengikuti prosedur-prosedur yang mungkin ilegal ya? Harapan kita semua pasti akan membaik. Kalau dari harapan BP3MI dan Ibu Siti sendiri, seperti apa, Bu? Silakan. Harapan kami seluruh warga Aceh ya, yang nanti memilih atau mungkin dia mendapat rezeki ya, mungkin diterima bekerja di luar negeri, maka penuhilah itunya ya, syarat tadi yang disampaikan, kemudian lengkapi dokumennya, kemudian penuhi ya wawasan ya, pengetahuannya mengenai negara tujuan penempatan, kemudian juga bidang pekerjaan yang ditekuni nantinya di sana ini, dan juga pastikan Anda tidak diproses secara non-prosedural atau ilegal, dan jauhi yang namanya calo, sponsor ilegal. Nah, apabila mendapatkan tawaran bekerja di luar negeri dari manapun sumbernya, tetap di cross check kebenarannya di mana, di kantor instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan ya, di kabupaten kota atau di kantor BP3MI Aceh ya. Baik, terima kasih, Bu, infonya juga sudah sangat jelas ya. Yang paling penting kalau mau cari kerja di dalam maupun di luar negeri, prosesnya harus diselesaikan sampai akhir secara resmi,
Dan harus diingat, nggak ada yang instan. Betul. Karena mie instan aja dimasak 3 menit, Bu. Jadi mau seinstan apa sih dapat kerja ya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendapatkan penghasilan, pasti prosesnya juga harus dilalui. Jadi proses yang indah, awal yang baik akan menghasilkan akhir yang baik juga. Begitu. Dan yang paling penting juga, keamanan jadi nomor 1 ya, jangan sampai ditukarkan dengan apapun di luar sana, dengan nominal berapapun ya. Dan kalau ada informasi-informasi atau mungkin pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke media sosialnya BP3MI_Aceh ya. Jadi rekan pembangunan boleh langsung DM aja ya Bu ya. Nanti kakak adminnya ready kan? Siap katanya. Jadi adminnya juga udah standby untuk nanya-nanya langsung. Begitu. Siap. Luar biasa ya. Ternyata ini informasi yang mungkin gak banyak bisa diakses masyarakat di sosial media, karena memang cukup kompleks ya. Secara sistem juga sudah diatur sebaik-baiknya, sempurna mungkin begitu ya, walaupun masih ada kurangnya. Tapi ini juga informasi yang menjadi haknya rekan pembangunan untuk mengetahui ini. Dalam waktu dekat, apakah ada yang sedang dibuka Bu lowongan untuk peluang kerja di luar negeri di BP3MI Aceh? Ya, setiap saat ada. Setiap saat ada. Setiap saat ada. Karena tadi ada 5 skema ya. Itu kami siap untuk melakukan pendampingan. Tapi untuk yang skema G2G itu memang biasanya di awal-awal tahun ya, misalnya di bulan April. Tapi saat ini kami sedang sudah melakukan seleksi ya, untuk penempatan ke negara Jepang dan Jerman ya. Baik. Sudah berlangsung. Ya. Sedang berlangsung. Ya. Sedang berlangsung ya. Tapi untuk skema P2P itu setiap saat ada, setiap hari ada. Baik, jadi sebenarnya banyak skema dan banyak peluang. Ada yang sudah berjalan, ada yang akan berjalan atau ongoing juga ya. Dan yang paling penting informasinya adalah tidak hanya peluang kerjanya saja, tapi pelatihan-pelatihan juga tersedia di BP3MI Aceh. Dan terakhir saya mengutip lagi nih kata-kata dari Ibu Siti yang katanya tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal harus sayang ya. Dan kalau udah sayang harus dekat juga Bu. Jadi mendekatlah dan akrabkan diri ya, karena banyak sekali informasi-informasi yang akan kita sampaikan, termasuk di podcast Bacrit atau Bapeda Bercerita juga. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya ya, dengan tema-tema yang gak kalah menarik. Terima kasih Ibu sudah mau ke sini ya, sudah mampir di sini, dan semoga kita juga bisa memberikan informasi-informasi ini semakin banyak lagi nantinya. Kalau nanti ada peluang-peluang mau ke negara mana? Boleh komen di bawah, nanti kita infokan kembali ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.